Baik, kajian literatur dan kajian teori sama namanya, dekat-dekat dengan namanya. Kajian teori itu berkaitan dengan teoritis yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan para ahli. Sedangkan kajian literatur itu adalah penjelasan atau deskripsi mengenai hasil penelitian yang terkait dengan penelitian kita. Jadi kita akan mendeskripsikan hasil penelitian orang lain di bagian kajian literatur. Apa yang dideskripsikan? Yang dideskripsikan itulah hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya apa saja yang berhasil mereka ungkap dan apa saja jenis-jenis penelitian mereka. Kita akan ceritakan pada bagian kajian literatur. Sedangkan kajian teori itu adalah berisi tentang pemahaman saja, konsep-konsep, misalnya pengertian, jenis dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai terpecah ataupun tergabung barang itu, tetap pada posisinya masing-masing. Baik, untuk membuat kajian literatur hal yang perlu kita lakukan adalah mencari artikel yang terkait dengan artikel kita ya. Jadi judulnya paling tidak ada sedikit nyambung lah itu ya dengan artikel kita. Nanti kalau yang memang tidak ketemu di Google di POP, silakan cari di Google Scholar, carikan di Scholar. Asal di Scholar itu nanti artikelnya ada doinya. Asal ada doinya. Kalau tidak ada doinya susah kita nak menjadikan sebuah referensi. Karena nanti di dalam Zotero ini tidak ketahuan ya, tidak ada tanda putih seperti ini. Jadi susahkan tidak ada doinya. Nah, berapa jumlah yang perlu kita bahas dalam kajian literatur itu sebenarnya tidak terbatas ya. Berapapun kita mampu kita bahas, berapapun yang kita ketemu kita bahas. Tapi untuk mata kuliah ini kita gunakan 5 saja dulu sementara. Nanti saat kita melakukan pembahasan kajian literatur itu akan kita gunakan untuk memperkuat hasil temuan kita. Di dalam teks diskusian itu nantinya. Jadi nanti bisa jadi lebih lagi kita yang perlu artikel penelitian terdahulunya. Baik, kita buka dulu semuanya. Artikel yang 5 itu tadi. Ya. Kita buka. Baik, ini contoh yang kemarin ya. Kajian teorinya belum selesai. Kita masuk ke kajian literatur. Baik, di bagian kajian literatur ini ya, kalau sudah dapat semuanya 5 ya, kalau lebih juga tidak masalah ya, saya tidak membatasi. Kalau yang kurang pun ya. Satu tentang apa tuh? Hambatan YouTube. Berarti bahas juga persepsi YouTube juga ya. Misalnya persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan YouTube dalam pembelajaran. Itu masukkan juga. Yang itu masukkan juga ya. Minta ke temannya satunya ya. Minta 4 gitu ya. Boleh. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting kerjakannya sendiri. Yang ketemu 2 gitu misalnya, yang ketemu 3 misalnya itu ya. Coba carikan dengan yang bentuk yang lain. Kita ambil satu di antara ini, artikelnya 5. Nah, apa yang kita akan bahas dalam artikel orang lain itu adalah tentang hasil penelitian. Jadi kita cari kata kunci dengan result ya, ataupun discussion ya, dalam abstraknya, ataupun dalam sini juga boleh ya, di bagian result ya, conclusion. Nah ini, tapi panjang ya, kita ambil di abstrak saja. Nah ini hasil penelitian ya, hasil penelitian. Finding ya, itu yang found ya. Nah ini result sought ya. Nah ini ambil saja ya, copy dulu, masukkan ke kajian literaturnya. Jangan lupa di citasi ya. Citasinya taruh di depan saja, nanti soalnya kita akan sebutkan namanya ya. Kita akan sebutkan namanya. Di atas nama Ohigian ya. Benar? Nah, Ohigian. Oke. Ohigian.
Lalu kita ambil lagi, copy lagi. Ini pekerjaan copy paste ya. Oke, ambil lagi hasil penelitiannya. Nih, the findings suggest ya. That auto classification. Oke, ambil. Ini menurut Mahabir. Kalau dingin matikan saja itunya. Oke. Lalu penelitian lain lagi. Ini. Ini RRI mana? Oke, 1, 2, 3. Masih ada. Cari hasil penelitian. Matsali. Ya. Untuk artikel dibatasi tahun enggak? Enggak. Kalau ada tahun-tahun yang baru lah ya. Jadi kita lihat dulu ini, misalnya ada 5, ada 10 misalnya. Nah, 5 itu kita ambil misalnya. Ambil yang tahun 2023 saja. Nah, itu. Terakhir. Ya, kita ambil semua di sini karena kita masih belum tahu isinya ya. Jadi kita akan parafrase, kita ambil mana yang perlunya saja. Meskipun ini panjang, nanti kita akan pilah-pilah mana yang kita perlukan saja hasil penelitiannya. Nah, seperti yang tadi sampaikan itu kan ini banyak nih ya, LMS, Zoom meeting, Google Meet, hanya bahas sedikit tentang Zotero. Tentang Turnitin ini ya. Berarti kita ambil yang Turnitin saja yang kita perlukan saja ya. Nanti kita akan bahas itu, akan kita pilih saja mana yang kita perlukan saja ya. Kita translate, lalu ambil ini Susanto. Oke. Nah, ini kita akan bahas ya, akan bahas satu persatu. Penelitian mengenai Turnitin ya, penelitian mengenai Turnitin pernah dilakukan oleh Regian. Kalau pakai kata oleh, maka citasinya harus di luar namanya, karena oleh itu menghendaki nama. Jadi seperti ini, tinggal dihapus saja. Nah, kalau yang tadi itu yang seperti ini, maka pembacaannya adalah
penelitian mengenai Turnitin pernah dilakukan oleh hasil, nah gitu ya. Jadi dilewati yang dalam kurungnya. Kalau yang seperti ini oleh Huygens ya. Jadi tahunnya tidak dibaca. Nah seperti ini. Nah maka namanya itu harus dikeluarkan. Dengan fokus penelitian ya, dengan fokus penelitian. Kita tambahkan judul penelitiannya di sini. Judul penelitiannya. Kalau kita tahu dengan fokus penelitian, mungkin kita tidak perlu menyebutkan judulnya, tapi kita sebutkan saja judulnya biar lebih mudah. Nanti kita parafrase judulnya, karena ini bisa jadi dia akan plagiat ya, kalau kita tidak parafrase. Nanti saat kalau kita gunakan yang bahasa asing ya. Oke, kita masukkan di sini. Nah, biasanya deskripsi itu disebutkan ya, penelitian mengenai Turnitin dengan judul apa, siapa penulisnya. Kalau deskripsi ya, kajian literaturnya ya. Tapi kita buat seperti ini saja, biar tidak terlalu panjang ya. Kita akan perpendek lagi. Dengan hasil penelitian yang berhasil mengungkap ya, yang berhasil mengungkap apa hasilnya di sini. Hasil Turnitin menemukan pencocokan serupa. Kalah. Nah ini ya, temuan menunjukkan bahwa Turnitin dapat berguna, terutama sebagai alat pedagogi dibandingkan alat kepolisian. Maksudnya alat apa kepolisian tuh maksudnya dalam bahasa asing itu apa ya? Alat pemantauan saja lah ya. Nah ini, jadi hanya satu kalimat. Nah itu ya. Harus pandai-pandai nyari mana yang penting saja ya. Lalu penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Mahaber. Jadi Mahabernya kita keluarkan namanya di dalam kurung. Dengan fokus penelitian, masukkan judul penelitiannya. Oke, judulnya Mahaber. Translate. Yang mengungkap, yang berhasil mengungkap, masukkan hasil penelitian. Mengungkap bahwa meskipun masifikasi bahas lagi sampai habis bahas tentunya sampai penelitian ke-5. Ya. Boleh 2 kalimat tapi disitasi ulang 2 kali gitu ya. Misalnya Huygens 2 kali dengan Huygens gitu. Yang penting 1 kalimat ini tidak lepas dari sitasinya. Takut bias ya. Takut bias. Nanti saya ngambil mana gitu ya. Saya sitasi itu rupanya punya orang, bukan punya penulisnya. Pak, kalau misalnya kalimatnya panjang tapi di bawah sitasinya ada 3 sekali. Soalnya kalau saya kopas itu memang ke bawah 3 orang. Ke bawah 3 orang. Iya. Tambah 1 berarti penulisnya juga kan ya. 4 jadinya. Penulisnya ada sama referensi yang penulis pakai juga. Iya. Belum selesai nih. Jadi gimana nanti maksudnya? Jadi dia kalimatnya lebih dari 3 kalimat, tapi 1 paragraf. Sitasinya itu cuma di akhir 3 langsung. 3 orang langsung. Berarti itu untuk 1 kalimat saja tuh. Untuk 1 kalimat saja tuh. Berarti sisanya yang atas itu punya orang lain tuh. Punya penulisnya. Dibagi ya, Pak? Nggak bisa. Nggak tahu kita tuh yang mana. Karena gitu kan begini ya. Misalnya ya. Ini contoh lah nih 1 kalimat nih kan. Ini nggak ada nih Susantonya kan. Misalnya ya. Ini hanya Susanto di sini misalnya. Susanto. Berarti dia seperti ini ya. Susanto. Contoh lah ya. Harusnya bergabung.
Nah, berarti Susanto dan Hererimana ini hanya untuk berlaku pada satu kalimat ini. Sedangkan yang ini adalah pendapatnya penulis. Itu ya. Kalau kita mau citasi yang ininya saja, berarti ini untuk penulis saja gitu. Kalau yang ini untuk yang Susanto dan Hererimana gitu. Ngerti ya? Kalau namanya dalam satu kurung? Dalam satu kurung ya. Ini harusnya dalam satu kurung. Ini hanya saja saya belum saya edit ini. Nah, seperti ini nih. Nah, 2023 misalnya gini kan, lagi misalnya Budi kan 2026 misalkan. Nah, gini kan. Jadi yang kita ambil nih sebagai pernyataan mereka bertiga adalah ini, sedangkan yang ini pernyataan penulis. Oke? Jadi ya. Berarti pindah-pindah gitu ya, satu kalimat citasi, satu kalimat citasi. Ya, nah, satu kalimat citasi, satu kalimat citasi. Kalaupun mau ngambil satu paragraf dia ini, berarti citasinya Mariadi di sini harus ada, sini juga harus ada Mariadi gitu. Oh, dua titiknya. Nah, tapi ini tetap ngikut yang ini, yang Susanto Budi Hererimana-nya, ya. Ya. Nanti kita bahas ya. Tuh, saya selesaikan dulu, belum selesai kajian literatur kita nih. Oke, tadi kita penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Hererimana. Boleh dengan namanya langsung ya, dengan namanya langsung boleh. Hererimana pernah melakukan penelitian yang berfokus pada masukkan judulnya. Masukkan judulnya yang ini berarti Hererimana. Yang berhasil mengungkap hasil penelitiannya ya. Oke, lanjut lagi, sedikit lagi.
Nah, ini ya. Berarti dua paragraf saja ya. Tidak perlu banyak-banyak. Yang penting sudah menggambarkan. Yang penting sudah menggambarkan. Kan copy paste saja ya. Pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Nanti kalau salah saya betulkan ya, kalau saya perbaiki, saya kasih saran mana yang harus diperbaiki ya. Dan apa yang telah yang kan setelah kita selesaikan ini mendeskripsikan 5 penelitian ini, maka kita bedakan penelitian kita dengan penelitian mereka ini. Nah, bedanya bisa kita ambil dari beda mahasiswanya, objeknya, ataupun beda dari metodenya, beda dari wilayah penelitiannya juga boleh. Kita mau ngambil bedanya. Nah, kita ambil bedanya dari jenis penelitiannya saja lah ya. Nah, jenis penelitian ini rata-rata adalah jenis penelitian kuantitatif ya. Ini kuantitatif ini. Ini kuantitatif. Bagaimana cara lihatnya? Lihatnya di bagian ini. Nanti dia bilang bahwa ini penelitiannya kuantitatif gitu. Translate ya. Nah, ini sudah dibilang sih sebenarnya kuantitatif ya. Nah, jadi tidak perlu lagi ditanya lagi di abstraknya. Atau kita cari di metodenya juga ada sebenarnya. Ini ya. Kuantitatif. Kalau udah ketemu udah kira ya. Berarti O'Higgins ini kita tandai sebagai penelitian kuantitatif ya. Kita tulis di sini. Kita tulis O'Higgins. Kita jangan lupa citasinya O'Higgins. Oke, pakai kuantitatif. Lalu si ini Mahaber pakai penelitian kualitatif approach ya. Pakai kualitatif. Oke, ini Mahaber pakai kualitatif juga. Kualitatif. Insert citation Mahaber. Oke, pakai kualitatif. Jenis penelitian itu ada 3 ya, ada kualitatif, kuantitatif dan campuran ya. Kualitatif, kuantitatif dan campuran. Berarti kalau kita mau bedakan dari 3 itu berarti kita cari saja mereka pakai campuran atau kualitatif atau kuantitatif ya. Cari lagi. Ini pakai ini ya, deskriptif kuantitatif ya. Deskriptif kuantitatif. Ambil saja. Ini siapa nih? Dari mana? Shan. Dari mana? Oke. Pakai deskriptif kuantitatif. Terakhir, enggak ya? Masih ada 2 ya. Ini pakai kita cari mana dia? The mix method ya. Mix method. Ya, campuran ya. Ambil. Nah, kalau mau nyarinya sebenarnya sini kalau udah angka-angka sama ada wawancara-wawancara berarti mix ya. Kalau sudah ada angka-angka seperti ini berarti ini udah pasti kuantitatif. Ini Matsali pakai mix method. Sedangkan satunya lagi siapa namanya? Susanto pakai
Mix method juga ya. Mix method juga. Berarti ini Susanto pakai mix method. Ya kalau mau bedakannya dengan metode gini caranya. Tapi kalau mau bedakannya dengan jenis mahasiswanya boleh ya. Misalnya penelitian Matsali ini jenis mahasiswa semester berapa? Kita semester 2 misalnya. Mereka semester 6. Nah, bisa juga dibedakan seperti itu ya. Ini Susanto. Oke. Lebih mudahnya dengan metode gini ya, karena tetap deh. Nah, kita jelaskan di sini ya. Penelitian yang dilakukan oleh O'Higgins, penelitian yang dilakukan oleh O'Higgins Nah, karena Hererimana dan O'Higgins ini sama, kita dekatkan saja. Dan Hererimana merupakan jenis penelitian apa? Kualitatif ya. Kuantitatif merupakan jenis penelitian kuantitatif. Kuantitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mahaber, oleh ini Matsali dan Susanto, merupakan jenis penelitian campuran ya. Penelitian yang dilakukan oleh Mahaber adalah penelitian kualitatif. Nah, ini ya, kita jelaskan dengan jenis perbedaan penelitiannya. Maka kita sebutkan di sini terakhir. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berarti berbeda dengan 5 itu ya. Yakni berfokus pada menggunakan penelitian kualitatif, kuantitatif dengan memanfaatkan survei TAM misalnya ya. Kalau sudah ada TAM apa bedanya ya? Kalau si O'Higgins ini pakai TAM juga, apa bedanya dengan kita? Rupanya bedanya di mahasiswanya. Yakni yang berfokus pada mahasiswa tingkat semester 2. Nah, berarti sudah beda ya. Di Universitas Tanjung Pura. Begini ya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya dari kajian literatur. Kita menyebutkan bahwa penelitian kita berbeda. Ini yang disebut dengan gap penelitian ataupun novelty penelitian. Dan ini yang perlu diberikan pada bagian kajian literatur. Terakhir adalah implikasi penelitian ya. Nah, implikasi penelitian ini adalah manfaat penelitian. Kira-kira apa manfaatnya? Ceritakan manfaat penelitian Anda. Kira-kira manfaatnya apa dalam satu paragraf saja. Dalam penelitian saya, penelitian ini dapat
bermanfaat bagi universitas yang akan mengembangkan Turnitin sebagai alat pendeteksi plagiarisme. Dengan memanfaatkan Turnitin, universitas dapat menghasilkan, mencetak lulusan yang bersih dari tindakan plagiarisme. Ini saja ya. Satu paragraf. Dan UTS kita sampai di sini ya. Jadi UTS-nya sampai di sini. Jadi nanti ini silakan ditulis dari pendahuluan, kajian teori, kajian literatur sampai pada implikasi penelitian. Minggu depan saya cek substansinya. Kalau sudah masuk substansi baru saya cek Turnitinnya plagiarisme. Penilaian berdasarkan toleransi apa? Ya.